Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.992. Jadi saat ini ISG sudah mendekati resisten psikologis di angka 7.000. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang laporan keuangan tahun 2021-nya masih naik dan saat ini mencoba untuk bertahan di daerah supportnya. Dan di video ini saya coba menganalisa saham-saham di grup EMTK yang hari ini masih lanjut naik setelah ada sentimen positif. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MTK. MTK hari ini masih naik 1% lebih ke harga 2.220. Tapi bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, candle hari ini candle merah. Dan hari ini juga MTK berusaha untuk naik kembali mengetes resisten 2.300, masih gagal break. Jadi kenaikan MTK pada saat awal pembukaan karena memang keluar berita bahwa grup MTK resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2022. Dan setelah ada keluar berita ini, pada jam 8 pagi, pada jam 9 pagi, pada saat bursa baru dibuka, MTK langsung open di harga atas. Sempat naik mendekati harga 2.300, gagal break, sempat turun di bawah harga 2.200, dan setelah itu berhasil rebound kembali. Jadi secara tren MTK saat ini masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan saat ini juga masih berada di atas support di 2200. Jadi secara tren sebenarnya MTK saat ini trennya masih bergerak uptrend walaupun masih kesulitan untuk break dari harga 2300. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat dalam waktu hampir 1 bulan terakhir ini masih terus akumulasi saham MTK. Dan akumulasi hari ini bisa kita lihat sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah mempunyai saham MTK di sekitar garis EMA 50 dan 150 ini, saat ini menurut saya MTK masih sangat layak untuk di hold. Jadi masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 2300. Apabila dalam 1 minggu ini mencoba kembali break resisten dan berhasil terlewati, maka 2300 akan berubah menjadi support dan MTK berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 2400 sampai 2500. Jadi saat ini masih bisa di hold apabila teman-teman ingin take profit setelah break dari harga 2300 bisa jadikan harga 2400 sampai 2500 untuk target take profit. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat MTK berhasil naik di atas harga 2200, berusaha untuk break 2300 sama mulai sideways. Setelah berhasil break langsung naik menuju harga 2500. Setelah menyentuh harga 2500, MTK mulai gagal break dan berbalik arah. Jadi apabila teman-teman lihat berhasil break mendekati harga 2500 ternyata juga gagal break dan mulai ada tanda-tanda reversal trend, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena hari ini masih ada candle merah dan sempat berada di bawah harga 2200, apabila mau entry sebaiknya tunggu di sekitar harga 2200 untuk selanjutnya saya menganalisa anak usahanya MTK yaitu SCMA yang hari ini juga naik 3% lebih ke harga 254. Bisa kita lihat di grafik walaupun hari ini bergerak naik juga, candlenya masih candle merah dan untuk tren pun saat ini masih bergerak sideways. Karena masih kesulitan untuk break dari resisten di 260. Dalam 1 bulan terakhir ini berusaha untuk break dari resisten 260 masih gagal break. Jadi untuk tren jangka menengah pun SMA saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di harga 240. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Jadi menarik untuk dipantau saham SMA. Karena saat ini dorongan ke bawah sudah mulai berhenti, saat ini mulai sideways, apabila berhasil break dari garis resisten 260, SMA berpotensi lanjut naik mengetes resisten di EMA 50 di harga 280. Jadi ada potensi untuk reversal trend dari downtrend ke uptrend. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat walaupun naik 3% lebih, SMA malah ada distribusi. Dan asing juga setelah sebelumnya melakukan akumulasi hari ini juga keluar dari saham SMA.
Jadi dari data yang kita dapat, kita harus hati-hati walaupun hari ini naik 3% lebih. Pertama, candlenya candle merah berada dekat dengan resisten dan terlihat masih gagal break dari resisten 260 plus malah ada distribusi. Jadi bisa saja bandar dan asing melakukan take profit setelah ada keluar sentimen positif ini. Jadi setelah keluar berita ini dimanfaatkan bandar untuk menaikkan harganya dan jualan di harga atas. Jadi ingat harus hati-hati karena secara tren SMA saat ini trennya belum oke. Karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, untuk amannya adalah tunggu SMA berhasil naik di atas harga 260, terkonfirmasi break dulu, baru teman-teman entry. Untuk trading jangka pendek dan take profit apabila terlihat gagal break dari harga 280. Jadi teman-teman bisa buy on breakout saat berhasil break dari harga 260 dengan target take profit di harga 280 apabila memang saat mendekati harga ini SMA mulai bergerak turun kembali. Atau mau tunggu di support di harga 240 pun masih oke, tapi tetap harus hati-hati apabila kita break di daerah support. Karena bisa saja terlihat rebound sementara, keesokan hari ini apabila terus ada distribusi, SMA bisa lanjut downtrendnya. Karena secara tren jangka menengah, SMA saat ini trennya masih bergerak downtrend. Selanjutnya saya menganalisa saham SEM. SEM hari ini juga naik 1% lebih ke harga 360. Tapi bisa kita lihat di grafik, SEM saat ini sudah kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya sempat break dari garis EMA 50 sehingga garis EMA 50 ini berubah menjadi support. Sempat naik tapi bisa kita lihat berusaha untuk break dari garis EMA 150 masih gagal break dan saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten kembali. Yang saat ini di harga 366. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 406. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi pada perdagangan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SEM masih ada potensi untuk naik mengatas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 366. Harus hati-hati apabila terlihat SEM masih gagal break dari resisten EMA 50. Apabila ternyata naik menyentuh harga atau di garis EMA 50 yang ternyata SEM mulai berbalik arah, SEM berpotensi untuk lanjut downtrendnya. Jadi ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 340. Jadi ingat, SEM juga saat ini trennya belum bergerak uptrend. Terakhir saya akan coba analisa teman satu sektornya yaitu saham MNCN. Bisa kita lihat MNCN secara tren saat ini juga masih bergerak sideways. Dan terlihat satu minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik melewati garis resisten EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat tepat di harga 900. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 890. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat dekat dengan garis EMA 50 di harga 880. Jadi hari ini MNCN masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat ada sedikit distribusi dan asing juga hari ini masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini garis support dan resisten lumayan dekat, untuk teman-teman yang mau membeli saham MNCN sebaiknya wait and see dulu. Jadi jangan paksain untuk membeli di sekitar daerah support ini walaupun masih ada potensi untuk rebound, tapi karena sudah dekat dengan garis EMA 50 dan 150 walaupun berhasil rebound, masih ada potensi untuk balik turun kembali saat menyentuh garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman bisa trading cepat masih oke. Beli di sekitar harga 880 apabila berhasil rebound dari support ini. Langsung take profit apabila terlihat gagal break dari harga 890 sampai harga 900. Tapi apabila teman-teman tidak bisa trading cepat, tidak bisa selalu memantau pergerakan harga saham, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu MNCN berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry dengan target di harga 930 sampai 950. Dan apabila ternyata support ini terlewati, sebaiknya jangan entry dulu karena MSCI trennya akan melanjutkan downtrend dan ada potensi lanjut turun ke harga 850. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.